Pulau Morotai sebagai daerah the land of story. Di dalam story-nya pasti ada sejarah, ada budaya, ada adat istiadat. Nah, oleh sebab itu kami berinisiasi untuk memberikan nama. Penamaannya dengan Suka Haji Berdaparsia. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bupati, Wakil Bupati, dan juga Yang Mulia Sultan Ternate beserta rombongan di lokasi acara. Lebar bangunannya 71 meter, panjang ke belakang 56. 50 tempat ini? 50 tempat. Lantai 2 semua? Iya, pakai lift. Skala terus lift dulu. Ya. Proses yang Insinyur Soekarno ya? Ya, Hampir sama. hampir sama. Sudah tanahnya sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Yang saya hormati Jauh Kolano, Sultan Hidayatsyah, Sultan Ternate, dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, berkomitmen untuk menjadikan Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah the land of story. Di dalam story-nya pasti ada sejarah. Sultan Ternate Jauh Kolano Hidayatsyah untuk minta persetujuan pemberian nama dari Kesultanan Ternate. Dan dari hasil pembahasan, baik yang tidak baik maupun yang baik, tapi semua adalah cerita, semua adalah sejarah. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam.
Yang saya muliakan rakyat Morotai, khususnya di Morotai Jaya dan desa-desa yang ada di Morotai Jaya. Dan saya hormati Bapak Bupati Morotai beserta Ibu Bapak Wakil Bupati Morotai. Juga saya hormati Forkompimda yang kebetulan hadir di sini. Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Imam, Bapak Pendeta, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati dari Pak Beni Laos dan juga Pak Wakil Bupati, yang telah membangun rakyat kami di Morotai luar biasa, yang tak terhingga. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Wakil Bupati, dari 10 kabupaten kota yang dimekarkan di Kabupaten Maluku Utara, hanya Morotai yang memiliki rumah sakit sampai 2. Ini menandakan bahwa para pemangku negara yang ada di Kabupaten Morotai, khususnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati, betul-betul orang yang ikhlas membangun, yang serius dalam membangun, tidak mengedepankan egonya, tidak mengedepankan kelompoknya, tidak mengedepankan kepentingan pribadinya, tapi lebih cenderung mengedepankan kepentingan umum. Itu salah satu bukti yang perlu dicatat oleh rakyat Morotai, bahwa satu-satunya kabupaten kota yang mekar di Maluku Utara yang memiliki 2 rumah sakit. Ingin saya cerita sedikit mengenai, secara singkat saja, sejarah Morotai. Pada masa Perang Dunia Kedua, kakek saya mengizinkan Morotai digunakan sebagai pangkalan Amerika pada saat itu, yaitu Armada Pasifiknya Jenderal Douglas MacArthur. Beliau menjemput, memerintahkan Kapten Kroll dan Kapten William datang ke Kedaton. Kebetulan kakek saya juga sudah diteken mati oleh bala tentara Jepang, dan intelijennya bocor sampai ke Amerika. Kemudian Allah menyelamatkan kakek saya dengan keluarganya melalui tangan-tangan Jenderal MacArthur. Saat itu kedua perwira menengah Jenderal MacArthur datang ke Kedaton dan meminta Sultan untuk segera mengungsi. Dikawal oleh petipotnya pasukan MacArthur sampai di Pulau Hiri, kemudian dibawa ke Pulau Morotai. Sampai di Morotai, kakek saya bertanya kepada MacArthur, "Kenapa you ambil saya kemarin?" MacArthur bilang, "Sultan orang terpandang di timur, Amerika sedang berusaha menghentikan Perang Dunia Kedua. Sultan bantu Amerika." Dan kakek saya bersedia. Lalu kakek saya diangkat, diberikan pangkat Letnan Kolonel tituler oleh Jenderal Douglas MacArthur dengan jabatan Komandan Tempur Wilayah Timur Pasukan Sekutu. Itu sekilas mengenai sejarah Morotai yang harus diketahui. Karena itu saya pernah mengusulkan kepada Angkatan Udara, mohon ditinjau kembali itu nama Leo Watimena. Karena masa Perang Dunia Kedua, Bapak Leo Watimena masih umur 12 tahun mungkin. Tidak ada kaitannya dengan Perang Dunia Kedua. Melalui kawan saya, Wadan waktu itu, mungkin sekarang masih, Pak Letkol Bahnan, saya berteman masa SMA dengan beliau tahun 82. Mohon ditinjau kembali, dan menurut dan lanutnya juga akan ditinjau kembali, karena pada saat mereka mau menamakan bandara itu, sejumlah tokoh di Morotai ditanya siapa kira-kira yang cocok untuk diberi nama. Mereka tidak ada yang tahu katanya, sehingga terpaksa diberikan nama Leo Watimena. Tapi kami sudah mengusulkan agar bandara itu dinamakan Bandara Sultan Iskandar Muhammad Jabir dan Jenderal Douglas MacArthur. Itu yang baru kita menghargai sejarah. Suatu negeri, kata Bung Karno, tanpa menghargai sejarahnya, maka negeri itu akan kosong. Kita melupakan budi orang-orang masa lalu yang darah-darahnya bertumpahan hanya untuk memerdekakan Republik Indonesia. Kemudian menjelang Perang Dunia Kedua berakhir, Armada Pasifik MacArthur mau melangkah ke Jepang untuk membom Hiroshima dan Nagasaki. Kakek saya ditawari oleh Jenderal MacArthur. Ada 3 opsi di situ yang beliau tawarkan. Pak Sultan, kalau perang sudah selesai, Sultan mau apa dengan negaranya, nih, kesultanannya? Mau berdiri sendiri
Amerika siap backup asal diberikan Morotai sebagai pangkalan permanen, atau mau gabung dengan Hindia Belanda, atau mau gabung dengan negara yang akan dimerdekakan ini, Republik Indonesia ini. Kakek saya bilang, saya bergabung dengan Indonesia. Satu momentum di mana Sultan Iskandar Muhammad Jabir lebih memilih bangsa sendiri ketimbang berada di bawah bangsa lain, walaupun dilindungi pada saat itu oleh Amerika, tapi kehancuran agama dan adatnya begitu akan terlihat ke depan. Disitulah kakek terbungkus sebuah keyakinan dan pemahaman bangsa ini, kalau saya ikuti ini saya punya rakyat hancur. Saya punya agama juga akan hancur. Saya punya adat istiadat juga hancur. Makanya dia memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan mengorbankan tahtanya yang begitu sebenarnya sangat janggal bagi seorang raja berkuasa penuh, mengorbankan tahtanya hanya untuk sebuah negara baru yang dia sendiri belum tahu negara baru ini akan seperti apa berakibat pada kerajaannya sendiri. Tapi itulah konsekuensi dari seorang pemimpin, beliau untuk bisa lebih mendahului kepentingan rakyatnya ketimbang kepentingan pribadinya. Ini yang dilakukan oleh Bapak Beni Laos dan Bapak Wakil Bupati. Alhamdulillah. Sekali lagi saya bersyukur Pak Beni, Pak Asrun yang telah memilih nama ayah. Memang kemarin tidak perlu membuka luka lama, tapi begitu gigih ayah berjuang 99 itu menyelamatkan rakyatnya yang minoritas dari kezaliman orang. Saya juga termasuk turun ke lapangan karena saya pegang pasukan kesultanan waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang baru saya rasakan bahwa di Morotai yang jauh dari pertikaian di Ternate pada saat itu masih menghargai Sultan Muhammad Mudaffar Shah. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati Pak Beni Lao dan Pak Asrun dan juga seluruh jajarannya, sehingga kami anak cucu bisa mengenang segala sesuatu yang terkait dengan ayah kami. Pak Bupati, saya ucapkan banyak terima kasih. Pak Wakil Bupati, saya ucapkan terima kasih. Syukur alhamdulillah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.